Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, Rahayu. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG, perkenalkan nama saya Ana Agung Novi Kusuma Dewi SPD, mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Nusa Cendana dengan NIM 25011913335 dan mengajar di SMP Dwi Jendra Denpasar. Pada hari ini, Jumat 25 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, Rahayu. Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Silakan duduk anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Ya, udah sarapan belum? Sudah. Oh, ada yang belum ya? Nanti sarapan ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, ayo ketua kelas silakan dibantu memimpin. Pada sana Ketua kelas silakan ke depan. Asana. Santi, Santi, Om. Kita lanjut sekarang menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan kembali duduk. Nah, sekarang coba cek sekeliling kalian. Sudah bersih belum? Sudah. Cek kolong bangkunya, ada sampah tidak? Tidak, udah bersih ya? Nah, oke, sekarang cek coba bukunya sudah ada belum? Alat tulisnya? Sudah, berarti kita sudah siap untuk belajar. Oke, bagus. Sekarang Ibu akan absen dulu ya. Nanti yang Ibu panggil namanya silakan angkat tangan. Triasmita. Christian? Ada yang tahu Christian kemana? Sakit, oke. Christian sakit ya. Rati? Sila? Oke, berarti di kelas kalian ada 2 orang tidak hadir karena sakit ya. Oke. Tetap jaga kondisi anak-anak ya, karena masa sekarang musim pancaroba, sering nggak enak badan. Oke, anak-anak, sebelumnya kan kita sudah bertemu nih, sudah belajar. Masih ingat nggak materi sebelumnya apa? Masih. Apa tuh kira-kira? Sampel, macam-macam. Oke, bagus sekali masih ingat ternyata. Ada macam-macam diagram. Ada 3 diagram tuh apa aja ya? Bata, lingkaran. Oke, bagus sekali. Nah, itu materi kita sebelumnya. Nah, sekarang materi kita hari ini adalah bagaimana menjelaskan cara membuat diagram batang dan tabel dalam bentuk penyajian data. Ya, sebelumnya kan udah tuh populasi, sampel, jenis-jenis diagram sudah. Nah, sekarang bagaimana cara kalian membuat suatu data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Itu pelajaran kita hari ini. Adapun tujuannya, ini penting nih, kalian harus tahu tujuan pelajarannya. TP-nya itu adalah 1. Dapat mengidentifikasi data yang dapat dikumpulkan dari lingkungan sekitar. Kedua, dapat membaca dan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Ketiga, membuat diagram batang dari data yang telah dikumpulkan atau disajikan dalam bentuk tabel. Dan yang keempat,
menarik kesimpulan berdasarkan data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Oke, itu TP hari ini. TP itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, Ibu ada berapa pertanyaan nih? Coba deh ya, diskusikan, coba jawab yang bisa. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian melihat tabel atau diagram di berita, medsos, atau majalah? Dan apa yang disampaikan tabel dan diagram tersebut dari majalah tersebut? Siapa yang bisa? Oke, coba di sini. Pernah Bu, saya pernah lihat di koran itu ada tabel atau diagram batang tentang kenaikan BBM dari tahun ke tahun. Terus saya juga pernah lihat di IG kita takaran masakan dalam bentuk tabel. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Sisil. Ya, benar sekali. Sebenarnya kalau kalian ingat nih, sekeliling kalian pasti kok kalian pernah lihat yang namanya tabel sama diagram batang. Seperti Prisil bilang, bisa dilihat di koran atau di medsos, di mana ada resep-resep itu kan ada tuh bentuk tabelnya dia di sana. Pakai misalnya tepung berapa kilo, pasti berbentuk tabel ya. Atau bisa jadi kenaikan harga BBM, itu bisa dilihat dari diagram batang. Oke, bagus sekali. Lalu, mengapa menurut kalian data perlu disajikan dalam bentuk tabel atau diagram? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke, coba di sini lagi. Kalau menurut saya Bu, data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram batang jadi terlihat lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan. Ya, benar. Kebayang nggak kalian kalau dikasih data banyak, berderet, itu pasti nggak ngerti ya. Kalau sudah dalam bentuk suatu diagram, akan lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami. Lalu bagaimana cara membaca informasi dari sebuah diagram batang atau tabel? Siapa yang bisa? Ya. Cara membaca informasi dari tabel ataupun diagram bisa dilihat dari judul di atas Bu. Terus lihat dalam kolom di tabelnya isi tulisan apa atau pada diagramnya isi angka apa. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Meka. Ya, kalian bisa membaca, lihat dulu dari informasi ya, judulnya dulu, lihat yang paling besar apa? Judulnya kan. Misalnya macam-macam hobi yang dimiliki oleh siswa kelas 7 atau kenaikan harga BBM per tahun 2025. Dari sana kalian tahu. Benar sekali. Nah, sebelum kita mulai masuk materi nih lebih lanjut, yuk kita rilekskan tangan kita dulu. Rilekskan pikiran kita dulu. Semangat pagi! Pagi. Luar biasa. Siapa kita? Siswa. Siswi Dwi Jendra. Tepuk semangat. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada nggak hobinya yang olahraga? Ada, oke, wih banyak, hebat. Jadi memang bagus sekali untuk usia kalian, di usia seperti ini memang kalian harus sering berolahraga. Karena di usia seperti ini itu yang rawan banget untuk pertumbuhan anak-anak. Ya, sudah berbentuk kelompok kalian semua? Sudah ya, kemarin kan sudah Ibu tunjuk ya, kelompok siapa. Sekarang sudah duduk sesuai kelompoknya ya? Sudah. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang karena kalian sudah duduk berkelompok, Ibu akan kasih kalian suatu video animasi terkait materi hari ini. Izin ya anak-anak, Ibu duduk, agak kebanyakan duduk karena sekarang Ibu sedang hamil. Jadi agak berat kalau berdiri terlalu lama ya. Nah, ini videonya. Ditonton baik-baik karena setelah ini Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Asik, kalau lo bawa cemilan ya? Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih kak. Yang kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Terus, karena setiap hari ada batangnya, berarti aku nabung tiap hari. Pintar. Oke, itu videonya ya. Ibu ada beberapa pertanyaan terkait video yang tadi. Pertama, kegiatan apa yang mereka lakukan? Siapa bisa? Oke, yuk sebelah sini. Mereka tuh lagi
Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Ya, benar ya, mereka lagi menghitung snack dan tabungan yang mereka punya. Lalu, langkah apa saja yang mereka lakukan untuk mengolah data tersebut? Siapa bisa? Ayo. Ya, dari kelompok sini. Langkah-langkah yang mereka lakukan pertama-tama membuka snack sesuai jenisnya, habis itu dihitung jumlahnya, terus mereka membuat dalam bentuk tabel. Setelah itu, kalau sudah dalam bentuk tabel, baru bisa lanjut ke diagram batang. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk temannya. Lengkap ya, benar. Sekarang, apa manfaat yang bisa didapatkan dari penjelasan video tersebut? Yuk. Manfaat yang didapat dari membuat tabel sampai ke diagram untuk mempermudah kita dalam membaca dan memahami datanya, Bu. Iya, betul sekali. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya lagi. Ya, benar. Manfaatnya adalah untuk mempermudah kalian dalam membaca dan memahami suatu data. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Silakan persiapkan buku tulisnya ya. Apa itu penyajian data? Penyajian data adalah cara menampilkan informasi atau data dalam bentuk yang teratur dan mudah dipahami seperti dalam bentuk tabel, bentuk diagram lingkaran, batang, dan diagram garis. Itu penyajian data. Ciri-ciri tabel itu pertama terdiri dari judul, baris, dan kolom. Sudah pasti ya. Lalu menampilkan kategori dan jumlah data secara jelas, serta memudahkan untuk membandingkan data antar kategori. Itu tabel. Oke, ini aja deh dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini ya. Kalau kita melihat cuma seperti ini, boring ya. Boring, terus juga apa sih maksudnya? Kurang paham. Nah, apalagi kalau jumlahnya. Coba, yang suka bultang berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Oke. Yang suka renang? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang diagram batang. Atau bisa disebut dengan bar chart. Adalah cara menyajikan data dengan menggunakan batang atau balok persegi panjang untuk menunjukkan jumlah atau frekuensi dari suatu kategori. Oke, ini bentuk penyajian data dalam bentuk diagram jenis olahraga. Ya, hampir mirip, cuman bedanya ini hitam putih, yang ini berwarna. Ya, nah sekarang Ibu akan kasih kalian LKPD per kelompok, coba diskusikan dengan kelompoknya. Ini ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya bagaimana cara pengerjaannya. Ingat isi nama kelompoknya ya, nama lengkap kelompoknya. Iya. Kalau ada kurang dipahami, tanyakan ya. Gimana bisa? Oke, coba dulu ya tentang motor. Dicek motornya berapa itu. Tentang apa itu nak dapatnya? Sepak bola itu ya. Oke, bisa? Bisa. Ya, harus semangat, harus bisa ya. Coba dulu diskusi sama kelompoknya. Itu tentang apa kalian LKPD-nya? Motor sama apa itu? Sepeda listrik. Oke. Diagram batangnya lagi buat ya? Oh, ya coba lihat dulu. Oke, oh lagi sedikit ya. Coba lagi ya. Nah, buat yang agak rapi ya. Oke. Wih, bagus jelasinnya. Lanjutkan. Tentang apa itu LKPD-nya? Tentang menghitung Sayur, macam-macam sayur ya. Oh. Nah, buah apa sayur itu? Sayur. Oh, tabelnya udah mau jadi, tinggal diagram batangnya ya. Buat yang rapi itu, ada yang nggak rapi itu. Coba. Gimana?
Iya, bagus. Nah, cuman diagramnya agak rapiin sedikit. Ya, udah bagus. Udah benar itu jumlahnya. Yuk. Ya. Widih, bagus sekali. Colorful ya. Apa nih kalian LKPD-nya? Masalahnya? Tentang hewan, apa aja ada hewannya di sana? Oh, sapi. Oh, ini sapinya ya. Lucu. Imut-imut. Oh, udah diwarnain ya. Warna biru apa itu? Harimau. Jumlahnya berapa dapat? 4. Oh, merahnya ada 2? Apa aja itu? Kelinci sama tupai. Jumlahnya berapa? 3. Kenapa merah? Karena jumlahnya sama ya? Oke, inisiatif kalian hebat. Lagi satu nih, orange. Sapi. Jumlahnya 6. Oh, bagus. Oke deh. Udah mau selesai ya. Oke, good job. Kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Oke, ya. Coba dicek-cek lagi, nanti kita ada presentasi. Oke? Gimana? Bisa? Bisa. Udah selesai? Udah. Warna-warni. Warna pink apa tuh? Bawang. Jumlahnya berapa? Dapat 6. Oke, kuning? Tomat. Jumlahnya? Dapat 5. Apa tuh biru? Brokoli. Jumlah? 4. Terakhir hijau? Jumlah? 3. Oke, bagus sekali. Tabelnya mana coba lihat? Udah. Yang mana namanya kategori? Kategori dalam tabel. Yang ini. Ini apa nih bacaannya coba? Sama jumlah. Itu kategori ya. Good job. Bagus. Oke, anak-anak sudah selesai? Sudah. Nah, sulit enggak? Enggak. Lumayan. Oke. Bisa. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi presentasi ya. Nah, udah selesai ya semua nih ya? Sudah. Oke, siap-siap presentasi. Ibu akan mulai dari kelompok 1, nanti semua kelompoknya maju, perkenalkan diri, lalu presentasikan hasilnya. Ya, ini akan Ibu nilai. Silakan dari kelompok 1. Perkenalkan diri dulu ya. Om Swastiastu. Nama saya Nika. Dan ini adalah hasil dari kerja kami. Yaitu kami mendapatkan materi yaitu tentang hewan. Dan ini adalah contoh dari tabel dan diagram patternnya. Kelihatan? Deketin. Oke, bagus sekali ya, kreatif sekali. Beri tepuk tangan. Nah, yuk sekarang kelompok 2, silakan maju. Sebelumnya penganjali. Om Swastiastu. Isi sumbunya, Aira. Sumbu apa namanya? Ya. Sudah. Oke, anak-anak semua coba dilihat hasil temannya. Ini bentuk tabel dan bentuk diagram batangnya ya. Coba dilihat hasil dari yang di LKPD-nya. Oke, seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Oke, baik. Beri tepuk tangan. Next, berikutnya kelompok 3 silakan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang LKPD yang telah diberikan oleh Bu Lutfi. Yang paling tinggi apa itu? Yang paling tinggi sepeda listrik. Dilihatin ke teman-teman. Paling tinggi ya, yang paling dikit Nmax. Oke. Ya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi. Oke, beri tepuk tangan temannya. Bagus sekali. Sekarang kelompok 4, silakan. Om Swastiastu.
Manchester City dan Liverpool. Oke, klub sepak bola. Pertanyaan ketiga, siapa tim tersukses di Inggris? Tim tersukses jika berdasarkan data di sini adalah Manchester City dan Liverpool. Liverpool dan Manchester City. Oke. Pertanyaan keempat, buatlah diagram batangnya. Liatinnya ke temennya. Diagram batangnya seperti apa? Wah, colorful juga loh. Kelihatan enggak? Ini diagram batang yang telah dibuat oleh kelas 4 tadi. Oke, kelihatan teman-teman anak-anak? Kelihatan. Itu kenapa kok ungunya 2 ya? Ya karena misalnya sama. Oh, jumlahnya sama. Itu yang pink apa itu? Mana Pak? Manchester United. Jumlahnya 3, lebih sedikit daripada yang lain ya. Oke, coba kasih lihat tabelnya ke teman-teman. Oke, itu bentuk tabelnya ya. Oke, silakan ditutup nak. Bagus sekali. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih dan selamat santi. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Bagus sekali ya. Nah, semua bagus sekali loh. Presentasinya, hasilnya juga cantik-cantik sekali diagramnya ya. Berwarna-warni, colorful. Nah, udah semua nih presentasi teman-temannya. Ya, coba deh. Ada nggak yang mau ngasih argumen atau menanggapi tadi temennya presentasi? Gimana? Siapa? Ayo. Ya, coba Cynthia. Menurut saya dari keempat kelompok yang sudah presentasi tadi semuanya bagus dalam menyampaikan hasilnya jelas, terus buat diagram dan tabelnya pun rapi sehingga mudah dipahami. Hanya saja untuk suaranya ada yang kecil jadi kurang kedengaran. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, udah. Oh, tabelnya bagus, terus grafiknya bagus, jelas, ya mudah terbaca. Hanya aja ada sedikit, yaitu ada suaranya kurang jelas. Ya, mencoba pikirkan kok kalian menjelaskan sesuatu ke orang-orang, apalagi audiensnya banyak nih, satu ruangan kayak gini, suaranya kalian kurang kedengeran, ngerti nggak audiensnya? Kalian ngomong apa di depan? Enggak, ya nanti di rumah coba latihan supaya suaranya lebih keras. Ya, nggak boleh shy, nggak boleh malu-malu, harus pede. Oke? Nah, sekarang tadi kan sudah kita belajar ngasih materi, Bu. Habis itu kita sudah belajar tentang tabel dan diagram. Kalian sudah jawab LKPD. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Yuk. Pembelajaran Iya. hari ini, penyajian data bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi agar mudah untuk dibaca dan dipahami. Lalu dalam menyajikan data dapat menggunakan tabel dan diagram batang. Serta dalam membuat tabel ataupun diagram batang harus memperhatikan penulisan judulnya agar tidak salah. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya. Jadi dalam membuat diagram batang dan tabel ini sangat berguna sekali untuk kalian anak-anak ya ke depannya. Di mana nanti nggak hanya di masa sekolah aja kalian perlu tabel dan diagram batang ya. Nanti kalian di situasi kerja, di dunia kerja juga kalian akan selalu buat itu. Jadi sekarang coba dipahami lebih baik ya. Nanti siapa tahu di antara kalian ada jadi wartawan nanti, sementara ya, ada jadi guru nanti, atau bahkan ada yang jadi arsitek. Semua pekerjaan perlu yang namanya tahu tentang pembuatan diagram batang dan tabel, itu dasar ya. Oke, nah sekarang ada yang pertanyaan enggak anak-anak kira-kira untuk materi ini? Tidak bisa ya? Bisa. Oke, sekarang Ibu akan kasih kalian tes evaluasi untuk mengecek seberapa paham kalian akan materi ini ya. Ibu akan kirimkan melalui WA berupa Google Form. Oke, silakan diambil HP-nya. Oke, sudah Ibu kirimkan. Silakan dijawab Google Form tersebut ya. Kerja sendiri, jangan kerja sama. Biar kalian tahu kemampuannya kalian nih, bisa nggak? Kerjakan dengan baik. Baca soalnya seksama. Udah selesai?
Sudah. Oke. Ya, silakan ditutup HP-nya. Gimana? Susah nggak? Lumayan. Wah, ada yang bilang gampang, ada yang lumayan. Oke, nggak apa-apa. Yang penting artinya kalian berusaha untuk bisa ya. Nah, udah ini rasanya otak kita ya udah agak panas ya. Oke, Ibu akan kasih game namanya sikut, sakit, sikat. Sikut, sakit, sikut, sikut, sakit, sikut, sakit, sakit. Oke, bagus konsentrasinya. Ya, ulang ya. Sikut, sikut, sakit, sikat. Diambil nak, jangan didiemin. Ambil langsung ambil. Kalian malah tos-tosan begini. Ayo lagi. Diambil pulpennya ya, jangan tos-tosan. Ulang ya, oke. Ayo, dengarkan baik-baik. Sakit, sikut, sikut, sakit, 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 sikut, sikat. Ayo, lagi. Udah, coba sekarang yuk sambil berdiri yuk. Coba, tadi kan duduk, sekarang berdiri. HP-nya hati-hati Jenny ya. Udah, biar lebih terasa ya. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. 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 Sikut. Sikat. Aduh, kalian nih. Nanti next pelajaran berikutnya kita coba lagi ya. Oke. Gimana kira-kira pelajaran hari ini? Seru. Seneng nggak? Happy nggak? Stres nggak? Aduh, jangan stres. Masih kecil nggak boleh stres ya. Happy aja. Gimana pelajarannya, bisa nggak? Bisa. Masuk nggak ke otak kalian, ke pikiran kalian? Masuk. Ya, seandainya nanti kalau kalian dapat nih materi seperti ini, bisa nggak? Bisa. Terutama nanti ketika kalian naik kelas 9, ya pasti itu dapat lagi. Oke. Nah, nanti materi kita berikutnya itu adalah, ada yang bisa nebak nggak apa? Tadi di awal Ibu udah ngasih tahu loh. Apa kira-kira? Sekarang kan penyajian data tuh tabel, batang. Habis itu apa? Yuk tebak-tebakan nih. Lingkaran sama keselak ya. Ibu juga keselak dari. Ntar lagi istirahat, ntar kita minum ya. Minum air. Ayo, apa tadi? Lingkaran sama apa? Garis aja. Diagram garis. Kurang lengkap, nak. Kebalik ya, diagram garis sama diagram lingkaran. Nanti kita belajar itu ya, diagram lingkaran nanti ada persentase. Ingat nggak persentase? Tahu nggak apa persentase? Tahu. Gimana bentuknya? Persentase itu artinya per 100. Per 100. Oke. Aduh ya ampun. Oke anak-anak, terima kasih pelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali. Semoga ilmu ini kalian bisa terapkan suatu saat nanti dan diingat selalu ya. Oke, mari sebelum kita selesai kita berdoa dulu. Silakan berdiri. Ibu pimpin. Sikap amustikarana. Ibu langsung ya, menurut kepercayaan masing-masing langsung berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan yuk. Salam. Parama Santi. Om Santi.
Santi, Santi. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Bye-bye. Ya.